wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erna Lailatul Munawaroh dengan NIM 33020230029 dari kelas HES 4A. Di video ini saya akan membahas salah satu tema dalam hukum administrasi, yaitu kelemahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Undang-undang ini sebenarnya dibuat untuk mengatur bagaimana cara para pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan, bertindak, dan menjalankan tugasnya, supaya tertib, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya, biar nggak ada lagi pejabat yang seenaknya sendiri atau menyalahgunakan wewenang. Tapi meskipun niatnya bagus, ternyata di lapangan undang-undang ini masih punya beberapa kelemahan yang cukup krusial dan sering dikeluhkan baik oleh masyarakat maupun para ahli hukum sendiri. Salah satu kelemahan utamanya adalah banyak istilah di dalam undang-undang ini yang masih kurang jelas atau multitafsir. Misalnya istilah diskresi, yaitu kebebasan pejabat untuk mengatur keputusan dalam situasi tertentu. Nah, karena penjelasannya dalam undang-undang kurang rinci, akhirnya banyak yang bingung, bahkan bisa jadi celah buat disalahgunakan. Pejabat bisa aja berlindung di balik alasan diskresi untuk ambil keputusan yang sebenarnya gak sesuai aturan. Hal ini jadi rawan banget karena bisa bikin pejabat merasa punya ruang bebas untuk bertindak, padahal dampaknya bisa merugikan masyarakat luas. Selain itu, undang-undang ini juga terkesan kurang tegas dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi. Ketika ada pejabat yang salah langkah atau melanggar aturan administratif, hukumannya seringkali cuma sebatas teguran atau sanksi ringan. Padahal, kalau dilihat dari dampaknya, tindakan administratif yang salah bisa berakibat panjang dan besar bagi masyarakat, seperti pelaksanaan publik yang terhambat atau keputusan yang merugikan hak-hak warga negara. Karena sanksinya lemah, banyak pejabat yang nggak merasa takut atau jera kalau melakukan pelanggaran administratif. Kelemahan lain yang cukup disorot adalah kurangnya pengaturan yang relevan dan berkembang teknologi digital. Seiring zaman yang makin maju, hampir semua pelayanan pemerintah sekarang juga digital, mulai dari iktp, layanan SIM online, sampai urusan pajak pun bisa lewat internet. Tapi sayangnya UU ini masih belum banyak membahas soal digitalisasi administrasi, keamanan data, dan penyalahgunaan sistem online. Padahal masalah-masalah kayak kebocoran data, akses ilegal, dan kesalahgunaan sistem bisa jadi bom waktu kalau nggak diatur dengan jelas sejak sekarang. Nggak cuma itu, UU ini juga dinilai kurang harmonis atau belum sinkron dengan undang-undang lain. Misalnya dengan UU tentang tindak pidana korupsi atau UU pelayanan publik. Akibatnya salah terjadi pelanggaran atau sengketa. Bisa timbul kebingungan dalam penanganannya karena undang-undangnya saling tumpang tindih. Ini bisa bikin proses hukum jadi berbelit-belit dan masyarakat yang berharap keadilan malah jadi korban kebingungan hukum. Idealnya UU administrasi pemerintahan ini bisa jadi pedoman utama dalam tindak pejabat publik, tapi kenyataannya masih butuh penyesuaian dengan aturan hukum yang lain. Kesimpulannya, meskipun UU nomor 30 tahun 2014 ini punya niat baik untuk menciptakan pemerintah yang tertib, adil, dan transparan, tapi tetap saja masih banyak celah kelemahan yang perlu diperbaiki. Mulai dari definisi yang kurang jelas, diskresi yang rawan disalahgunakan, lemahnya pengawasan, belum adanya pengaturan soal digitalisasi layanan, sampai tumpang tindih dengan aturan hukum lain.
Makanya penting banget buat pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasi dan merevisi undang-undang ini agar bisa lebih kuat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Biar nggak cuma sekedar aturan di atas kertas, tapi juga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.